Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serly Yulia Permatasari, NPM A1G01945 dari semester 3C PGSD Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya memenuhi tugas mata kuliah Konsep Dasar Politik dan Bela Negara yang diampu oleh Bapak Panut Setiono, MPD. Kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang relevansi dikotomi kelas sosial Karl Marx pada masyarakat Indonesia. Sebelum masuk ke dalam materi, untuk teman-teman yang belum subscribe, tolong subscribe dulu, jangan lupa like dan komen. Dikotomi kelas sosial Karl Marx pada masyarakat Indonesia. Karl Marx merupakan seorang ekonom, filsuf, jurnalis, dan seorang tokoh yang mencetuskan tentang teori kelas sosial. Karl Marx lahir di Jerman tanggal 5 Mei 1818. Marx merupakan seorang anak laki-laki tertua dari 9 bersaudara. Kedua orang tuanya merupakan orang Yahudi. Karl Marx juga merupakan pelopor utama gagasan sosialisme ilmiah dan sekarang ia sering dikenal sebagai bapak sosiolog. Sedangkan dikotomi merupakan suatu sikap yang menempatkan dua hal yang berbeda dan sangat sulit untuk disatukan. Menurut Karl Marx, perubahan sosial bukan berasal dari individu, melainkan dari kelas-kelas sosial. Dalam suatu masyarakat, pastinya ada suatu kelas yang menguasai dan ada kelas yang dikuasai, atau dengan kata lain, ada kelas atas dan kelas bawah. Karl Marx membagi kelas sosial menjadi 3 kelas, yaitu kelas buruh, pemilik modal, dan tuan tanah. Namun, pada masyarakat kapitalis, pemilik modal dan tuan tanah itu disatukan menjadi kaum borjuis. Yang pertama yaitu kaum buruh atau proletariat. Merupakan tenaga kerja yang bekerja menggunakan tangan dan pikiran mereka. Para pekerja ini harus mencari penghasilan dari para pemilik modal. Sedangkan kaum borjuis yang terdiri atas pemilik modal dan tuan tanah merupakan pemilik alat-alat produksi, membeli dan mengeksploitasi tenaga kerja, serta menggunakan nilai surplus atau nilai lebih kepada pekerja untuk mengakumulasi dan memperluas modal mereka. Menurut Lenin, istilah kelas di sini merupakan suatu posisi atau kedudukan tertentu pada suatu proses produksi. Dikatakan sebagai kelas sosial apabila masyarakat tersebut menyadari sebagai kelas, sebagai suatu golongan yang mau memperjuangkannya. Sosial pada masyarakat Indonesia telah ada pada zaman kerajaan. Namun, pada zaman kerajaan, kelas sosial itu dinamakan dengan sistem kasta. Di Indonesia pada zaman dahulu, sistem kasta itu dibagi menjadi 4. Ada kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Atau di dalam masyarakat Bali sering disebut dengan Caturvarna, yaitu pembagian gelar menurut bidang keahlian. Dengan adanya kelas-kelas sosial tersebut, menjadikan adanya keterasingan pada masyarakat. Karena orang-orang bekerja berbeda dalam kelas, yaitu ada kelas buruh dan kelas majikan. Namun, pembagian kelas ini saling membutuhkan dan saling bergantung. Kaum buruh hanya akan dapat pekerjaan jika pemilik modal membuka lapangan pekerjaan. Begitu juga sebaliknya, pemilik modal akan mendapatkan penghasilan jika para pekerja bekerja di tempatnya. Tetapi, ketergantungan ini sangatlah tidak adil, terutama pada kaum buruh. Karena kaum buruh tidak bisa hidup apabila tidak mendapatkan pekerjaan, sedangkan kaum borjuis yang terdiri atas pemilik modal dan tuan tanah masih bisa hidup dari modal dan keuntungan yang mereka dapatkan selama pabrik mereka berjalan. Bahkan mereka bisa menjual pabrik mereka jika perlu. Dapat dikatakan bahwa kaum buruh merupakan kaum yang lemah, sedangkan kaum pemilik modal merupakan suatu kaum yang kuat. Pembagian masyarakat atas kelas bawah dan kelas atas merupakan ciri khas pada masyarakat kapitalis. Hubungan antara kelas tersebut hakikatnya merupakan hubungan eksploitasi. Pertentangan antara kaum buruh dan kaum pemilik modal bukan dikarenakan karena kaum buruh iri dan bukan karena pemilik modal merasa egois. 3 unsur dalam pembagian teori kelas menurut Karl Marx. Yang pertama, besarnya peran segi struktural daripada segi kesadaran dan moralitas. Pertentangan antara buruh dan pemilik modal bersifat objektif karena kepentingan antara kedua belah pihak. Kepentingan mereka juga ditentukan dari kedudukan masing-masing pada suatu proses produksi. Oleh karena itu, seruan agar masing-masing bisa menyelesaikan konflik dengan musyawarah tidak bisa dilakukan. Yang kedua, kepentingan antara kaum buruh dan kaum pemilik modal secara objektif sudah bertentangan. Hal ini menyebabkan masing-masing pihak
mengambil sikap yang berbeda dalam perubahan sosial. Kaum pemilik modal bersikap konservatif, sedangkan kaum buruh bersikap revolusioner. Pemilik modal berusaha sekuat mungkin untuk mempertahankan status quo, sedangkan kaum buruh berkepentingan untuk melakukan perubahan. Yang ketiga, yaitu kemajuan masyarakat hanya bisa dicapai melalui revolusi. Kelas bawah berusaha menggulingkan dan menjatuhkan kelas atas, sedangkan kelas atas berusaha untuk mempertahankan kekuasaannya. Oleh sebab itu, perubahan sistem sosial hanya bisa dilakukan dengan jalan kekerasan, yaitu dengan revolusi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.